semuanya, perkenalkan saya Eci Pramitasari, peserta Latsar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 Batch 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi diri Smart ASN untuk memenuhi tugas individu agenda ketiga di pertemuan kedua. Saat ini, saya sebagai analis SDM aparatur bertugas di Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana pada bagian layanan administrasi dan pembinaan pegawai di unit tersebut, di mana unit kerja ini berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan pembinaan manajemen kepegawaian, pengelolaan organisasi, serta tata laksana administrasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Fungsi dari biro ini cukup banyak, yaitu meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, pengembangan organisasi yang efektif, serta penyusunan tata laksana kerja agar tercapai birokrasi yang efisien, adaptif, dan akuntabel. BKO sendiri memiliki beberapa bagian, yaitu bagian perencanaan dan pengadaan pegawai, yang kedua bagian layanan administrasi dan pembinaan pegawai, yang ketiga bagian organisasi dan tata laksana, dan yang terakhir adalah subbagian tata usaha. Selama menjalani OJT di bagian layanan administrasi dan pembinaan pegawai, tepatnya di tim kerja pengelolaan pemberian penghargaan, pengakuan, dan pengelolaan disiplin pegawai kementerian, ada beberapa peran dan tugas yang saya lakukan. Di antaranya pengelolaan pemberian penghargaan dan pengelolaan disiplin pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum, di mana untuk mendukung kinerja ada beberapa standar layanan yang perlu dicapai, yaitu ketepatan waktu, kolaborasi dan koordinasi, kepastian proses, kelengkapan dokumen, akuntabilitas dan kepatuhan regulasi, serta kualitas pelayanan publik. Tugas-tugas yang dilakukan selama OJT, di mana kontribusi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan besar di Kementerian PU, khususnya dalam aspek tata kelola SDM aparatur, meliputi mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas, menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas, serta mendukung reformasi birokrasi dan smart governance. Sebagai refleksi diri, tentunya Smart ASN ditandai dengan kompetensi digital, integritas, dan kemampuan adaptif. Dan sebagai ASN disabilitas, ciri ini dapat diwujudkan dengan digital mindset, adaptif dan resilient, kolaboratif, berorientasi pelayanan, integritas dan disiplin, dan yang terakhir adalah continuous learning. Dengan adanya beberapa hal di atas yang masih bisa ditingkatkan, meliputi pemanfaatan teknologi, aksesibilitas dan inklusivitas, dan yang terakhir adalah monitoring evaluasi layanan. Hal kecil yang dapat saya lakukan yaitu mungkin membuat digitalisasi template checklist layanan seperti membuat panduan baku beserta checklist dokumen administrasi. Lalu yang kedua adalah membuat kanal feedback seperti menyediakan formulir singkat untuk memberi masukan tentang pelayanan yang BKO berikan. Nah, sebagai ASN disabilitas dengan jabatan analis SDM aparatur, peran saya dalam mendukung pengelolaan sumber daya manusia di Kementerian Pekerjaan Umum agar lebih profesional, inklusif, dan berintegritas, melalui tugas di bagian layanan administrasi dan pembinaan pegawai. Dan sebagai Smart ASN, saya dapat mengoptimalkan ciri adaptif, kolaboratif, digital mindset, dan juga integritas, di mana masih ada ruang perbaikan, yang terutama pada pemanfaatan teknologi digital, peningkatan analisis data SDM, dan juga inklusivitas layanan. Dan dengan langkah kecil namun konsisten, saya sebagai ASN berkomitmen menjadi bagian dari birokrasi yang lebih profesional, inklusif, dan melayani sesuai dengan nilai core value berakhlak dan semangat bangga melayani bangsa. Sekian dari saya, terima kasih.